Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Silva Septikasari dengan NIM SSI 2023 03679. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS dari Sistem Penunjang Keputusan. Baiklah, di sini terdapat soal dari UTS Sistem Penunjang Keputusan. Pada bagian ini, saya menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP untuk menentukan bobot dari setiap kriteria dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Untuk yang pertama, matriks perbandingan berpasangan. Langkah pertama adalah menyusun matriks perbandingan berpasangan antar kriteria menggunakan skala Sati untuk mengetahui tingkat kepentingannya. Di dalam soal terdapat nilai dalam bentuk pecahan seperti 1/3, 1/5, dan 1/7. Untuk memudahkan perhitungan di Excel, nilai tersebut saya ubah ke dalam bentuk desimal seperti 0,333, 0,200, dan 0,143. Perubahan ini hanya mengubah bentuk penulisan angka, bukan mengubah nilai atau tingkat kepentingannya. Dengan demikian, semua data menjadi seragam dan lebih mudah dihitung pada tahap berikutnya. Untuk langkah kedua adalah menghitung jumlah setiap kolom menggunakan rumus Excel, yaitu sum. Contohnya perhitungan untuk kolom C1 di mana 1 ditambahkan 0,33 ditambah 0,200 ditambah 0,143 sama dengan 167. Untuk kolom C2, 3 tambah 1 tambah 0,333 tambah 0,200 sama dengan 4533. Untuk kolom C3, 5 tambah 3 tambah 1 tambah 0,333 sama dengan 9,333. Untuk kolom C4, 7 tambah 5 tambah 3 tambah 1 sama dengan 16,000. Perhitungan dilakukan dengan cara yang sama untuk setiap kolom. Nilai ini nantinya digunakan sebagai pembagi pada proses normalisasi. Yang ketiga, normalisasi matriks. Langkah ketiga adalah melakukan normalisasi matriks dengan tujuan menyamakan skala nilai agar semua kriteria dapat dibandingkan secara adil. Rumus yang digunakan adalah nilai normalisasi sama dengan nilai matriks dibagi dengan jumlah kolom. Contoh perhitungannya untuk C1 terhadap C1 yaitu 1 dibagi 1,676 sama dengan 0,597. Untuk C2 terhadap C1, 0,333 dibagi 1,676 sama dengan 0,199. Perhitungan dilakukan dengan cara yang sama untuk seluruh elemen matriks hingga diperoleh matriks normalisasi. Pada tahap ini, nilai tidak berubah maknanya, hanya dirubah bentuknya agar berada dalam skala yang sama, yaitu antara 0 sampai 1. Selanjutnya, bobot prioritas. Langkah keempat adalah menghitung bobot prioritas untuk mengetahui tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Rumus yang digunakan adalah bobot sama dengan jumlah nilai baris dibagi jumlah kriteria. Contohnya untuk C1, yaitu 0,597 ditambah 0,662 ditambah 0,536 ditambah 0,438 dibagi 4, hasilnya yaitu 0,558. Perhitungan dilakukan pada setiap baris sehingga diperoleh bobot C1 sama dengan 0,558, C2 sama dengan 0,263, C3 sama dengan 0,122, dan C4 0,057. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa IPK memiliki bobot paling tinggi. Selanjutnya yaitu perhitungan konsistensi, weighted sum factor. Langkah berikutnya adalah menghitung weighted sum factor, yaitu perkalian antara matriks awal dengan bobot, di mana A dikali dengan W. Contoh untuk C1 yaitu 1 kali 0,558 ditambah 3 dikali 0,263 ditambah 5 dikali 0,122 ditambah 7 dikali 0,057 sama dengan 0,558 ditambah 0,790 ditambah 0,609 ditambah 0,398 sama dengan 2356. Perhitungan dilakukan dengan cara yang sama untuk kriteria lainnya. Selanjutnya, nilai pi per baris. Nilai pi digunakan untuk mengukur konsistensi tiap baris. Nilai pi digunakan untuk mengukur konsistensi tiap baris.
yaitu rumusnya weighted sum dibagi dengan bobot. Contohnya 2,356 dibagi 23,56 dibagi 0,558 sama dengan 4,222. Perhitungan dilakukan untuk semua baris. Selanjutnya Kimes, di mana nilainya dari setiap baris kemudian dirata-ratakan untuk mendapatkan nilai maksimal. Di mana nilai maksimal itu yaitu rata-rata dari I tadi. Hasilnya adalah Kimes sama dengan 4,118. Selanjutnya yaitu ada CI, konsistensi indeks, di mana dihitung konsistensi indeks ini untuk mengetahui tingkat konsistensi. C1 ini di mana Kimes tadi dikurang dengan N, lalu dibagi N dikurang dengan 1. Contohnya 4,118 dikurangi dengan 4, lalu dibagi dengan 3. Hasilnya yaitu 0,039. Selanjutnya ada konsistensi ratio, di mana yang disebut dengan CR. Langkah terakhir adalah menghitung konsistensi ratio. CR rumusnya yaitu CI dibagi dengan RI. Contohnya 0,039 per 09 sama dengan 0,044. Selanjutnya interpretasi konsistensi. Karena nilai CR sebesar 0,044 lebih kecil dari 0,1, maka matriks perbandingannya dinyatakan konsisten. Dari metode AHP ini diperoleh bahwa IPK merupakan kriteria paling penting dengan bobot tertinggi dan seluruh perhitungan telah terbukti konsisten sehingga dapat digunakan dalam metode berikutnya. Untuk selanjutnya, yang pertama yaitu bobot dari AHP, di mana langkah pertama pada metode weighted product atau WP adalah menggunakan bobot yang telah diperoleh dari metode AHP. Bobot tersebut adalah C1 sama dengan 0,558, C2 0,263, C3 0,122, C4 0,057. Selanjutnya ditentukan jenis kriteria. C1, C2, dan C3 termasuk kriteria benefit. Artinya, semakin besar nilainya, semakin baik. 4 termasuk kriteria cost. Artinya, semakin kecil nilainya, semakin baik. Pada metode WP, kriteria cost diubah menjadi negatif pada bagian eksponen, hingga bobot akhirnya menjadi 0,558, 0,263, 0,122, dan min 0,057. Langkah yang kedua, perhitungan nilai S. Langkah kedua adalah menghitungkan nilai S untuk setiap alternatif. Setiap nilai kriteria dipangkatkan dengan bobotnya, kemudian dikalikan semua. Contoh perhitungan untuk Andi S1 3,8 dipangkatkan 0,558 dikali 85 dipangkatkan 0,263 dikali 80 dipangkatkan 0,122 dikali 2 dipangkatkan min 0,057. Hasilnya adalah 11,127. Perhitungan dilakukan dengan cara yang sama untuk alternatif lainnya, sehingga diperoleh nilai S untuk semua kandidat. Selanjutnya, total nilai S. Setelah semua nilai S diperoleh, langkah berikutnya adalah menjumlahkan seluruh nilai S. Dengan rumus S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4. Contohnya 11,127 ditambah 10,789 ditambah 11,674 ditambah 9,976 sama dengan 4356. Selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi atau V. Contoh untuk Andi 0,255. Perhitungan dilakukan dengan cara yang sama untuk semua alternatif. Yang kelima yaitu ranking. Setelah nilai V diperoleh, langkah terakhir adalah menentukan ranking berdasarkan nilai terbesar. Semakin besar nilai V, maka semakin tinggi prioritasnya. Hasil ranking di mana Citra memperoleh 0,268 pada ranking pertama, Andi 0,255 ranking kedua, Budi 0,248 ranking ketiga, dan Dedi 0,229 ranking keempat. Berdasarkan hasil perhitungan metode weighted product, Citra memiliki nilai preferensi tertinggi yaitu sebesar 0,268 sehingga terpilih sebagai mahasiswa berprestasi. Selanjutnya, analisis hasil keputusan. Yang pertama, mahasiswa berprestasi terpilih. Berdasarkan metode weighted product atau WP dengan bobot AHP,
terpilih Citra A3 sebagai mahasiswa berprestasi dengan nilai tertinggi V yaitu 0,268. Citra unggul karena memiliki keaktifan organisasi tertinggi yaitu 90 dan jumlah pelanggaran paling rendah yaitu 1. Karena pelanggaran termasuk kriteria KOS, nilai yang rendah justru memberikan keuntungan besar sehingga total nilainya menjadi paling tinggi. Yang kedua, penjelasan berdasarkan bobot AHP. Hasil AHP menunjukkan bobot terbesar pada IPK 0,558, diikuti prestasi non-akademik 0,263, organisasi 0,122, dan pelanggaran 0,057. Nilai CR-nya yaitu 0,044 kurang dari 0,10, artinya konsisten. Meskipun IPK Citra tidak yang tertinggi, ia tetapi unggul karena kuat di aspek organisasi dan kedisiplinan. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya bergantung pada IPK, tetapi juga kombinasi seluruh kriteria. Yang ketiga, analisis sensitivitas. Di mana jika bobot IPK diturunkan, misalnya menjadi 0,3, maka kriteria non-akademik akan lebih berpengaruh. Dalam kondisi ini, Budi berpotensi naik peringkat karena unggul di prestasi dan organisasi. Namun, Citra tetap kompetitif karena memiliki pelanggaran paling rendah yang sangat berpengaruh pada kriteria KOS. Ini menunjukkan bahwa perubahan bobot dapat mempengaruhi hasil akhir. Dapat disimpulkan bahwa metode AHP dan WP menghasilkan keputusan yang objektif dan terstruktur dalam pemilihan mahasiswa berprestasi. Citra terpilih sebagai yang terbaik karena memiliki keseimbangan nilai akademik, organisasi, dan kedisiplinan. Metode ini juga terbukti sensitif terhadap perubahan bobot, sehingga penentuan prioritas kriteria sangat penting agar sesuai dengan tujuan penilaian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. See you in the next video.